Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Dinda Yanuar. Nah, di video kali ini Dinda akan membahas mengenai titik berat. Sebelum itu, silahkan like, comment, and subscribe terlebih dahulu. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai titik berat. Penerapan konsep titik berat dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak kita jumpai. Yang pertama, itu ketika saat bermain sumo. Nah, di mana bermain sumo, titik berat sumo tersebut berada di kakinya. Jika lawannya menargetkan titik berat sumo tersebut, maka sumo tersebut akan kehilangan kesetimbangan. Untuk contoh yang kedua, itu pada saat bermain akrobatik. Nah, di mana pemain akrobatik ini sedang memperlihatkan teknik kesetimbangan dengan cara mengatur titik berat gabungan mereka. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan titik berat? Yang dimaksud dengan titik berat adalah suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikelnya terkonsentrasi pada titik tersebut. Bagaimana cara menghitung titik berat? Titik berat ini dapat kita hitung dengan menggunakan atau meninjau persamaan torsi atau momen gayanya. Nah, di sini dapat dilihat ada gambar. Sini ada bangun datar, itu berupa persegi, di mana di sini ada W. Nah, W ini itu merupakan resultan gaya berat partikel-partikelnya. Garis kerja W ini itu selalu melalui titik pusat gravitasi yang kita sebut juga dengan titik berat. Lalu bagaimana cara mencari atau menghitung koordinat dari titik berat? Untuk menghitung koordinat titik berat, kita tunjuk terlebih dahulu terhadap sumbu X, di mana kita bisa menggunakan persamaan momen gaya tadi. Nah, di mana momen gaya total itu sama dengan jumlah dari masing-masing momen gaya yang bekerja pada bidang tersebut. Nah, untuk gaya yang bekerja pada titik berat itu merupakan gaya berat. Jadi di sini W, gayanya kita mengganti menjadi W atau gaya berat. Sedangkan lengannya sendiri itu merupakan sumbu X. Jadi kita ganti dengan X. K sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3. Nah, ini dapat kita tulis secara matematis, itu merupakan sigma. Sigma ini merupakan penjumlahan. Jadi Wx sama dengan sigma Wx. Yang akan kita cari itu koordinat titik berat pada sumbu X, maka X sama dengan sigma Wx per sigma W. Nah, kita jabarkan itu menjadi X sama dengan W1 X1 ditambah W2 X2 tambah W3 X3 dan seterusnya per W1 tambah W2 tambah W3. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, W ini itu merupakan M kali G. Nah, pada peristiwa ini gaya gravitasi yang bekerja pada benda ini kan sama, maka dapat kita coret sehingga persamaannya itu menjadi X sama dengan M1 X1 ditambah M2 X2 ditambah M3 X3 per M1 tambah M2 tambah M3. W dapat kita cari juga menggunakan persamaan momen gaya tadi. Yang berbedanya lengannya mengganti yang awalnya X kita ganti menjadi Y. Nah, yang akan kita cari Y, maka Y-nya itu sama dengan sigma WY per sigma W. Dapat kita jabarkan Y itu sama dengan W1 Y1 ditambah W2 Y2 ditambah W3 Y3 per sigma W-nya dapat kita jabarkan menjadi W1 tambah W2 tambah W3. Nah, sama seperti sumbu Y, W ini kan M kali G. Nah, bangun ini G-nya sama, maka persamaannya menjadi Y sama dengan M1 Y1 ditambah M2 Y2 ditambah M3 Y3 per M1 tambah M2 tambah M3. Nah, untuk satu dimensi itu berarti berupa garis, berarti massa tadi itu kita ganti menjadi L
atau panjang. Nah, jadi untuk mencari koordinat titik berat sumbu X pada benda satu dimensi, yang M tadi kita ganti ini menjadi L. Jadi L1 X1 ditambah L2 X2 ditambah L3 X3 dan seterusnya per L1 ditambah L2 ditambah L3 tambah seterusnya. Nah, berarti dapat kita tuliskan sigma Li Xi per sigma Li. Untuk sumbu Y, yang X ini tadi kita ganti menjadi Y. Persamaannya itu sigma Li per sigma Li. Persamaan yang digunakan untuk mencari koordinat titik berat pada benda satu dimensi. Bagaimana benda dua dimensi? Untuk benda dua dimensi, yang L ini tadi itu kita ganti menjadi A. A ini merupakan luas dari bidang tersebut. Nah, jadi untuk mencari koordinat titik berat pada dua dimensi di sumbu X itu sama dengan A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 dan seterusnya per A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya. Maka dapat dituliskan ini sigma AI Xi per sigma AI. Bagaimana sumbu Y? Nah, sumbu Y X-nya tinggal kita ganti menjadi Y. Maka dapat dituliskan juga menjadi sigma AI Xi per sigma AI. Nah, untuk mencari titik berat pada benda dua dimensi, maka kita menggunakan persamaan ini, dua persamaan ini. Ini tidak sumbu, ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y-nya. Ada beberapa contoh gambar benda dua dimensi. Nah, di sini cara mencari letak titik berat pada sumbu Y-nya. Bagaimana pada benda tiga dimensi? Nah, untuk mencari titik berat pada benda tiga dimensi itu dapat dicari. Nah, yang A tadi kita ganti menjadi V, di mana V ini merupakan volume dari bangunan tersebut. Nah, maka untuk mencari titik berat koordinat titik berat pada sumbu X untuk benda tiga dimensi itu persamaannya V1 X1 ditambah V2 X2 ditambah V3 X3 dan seterusnya per V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Nah, dapat dituliskan juga menjadi sigma VI Xi per sigma VI. Bagaimana untuk sumbu Y? Untuk sumbu Y itu jadi X tadi tetap sama diganti dengan Y. Nah, dapat kita tuliskan menjadi sigma VI per sigma VI. Nah, inilah untuk persamaan yang akan kita gunakan untuk mencari titik berat pada benda tiga dimensi. Ini contoh-contoh benda tiga dimensi. Di sini benda tiga dimensinya, di sini cara untuk mencari letak titik berat dan volumenya. Nah, kita masuk ke pembahasan soal. Sini untuk soal yang pertama, terdapat sebuah objek gabungan dua persegi panjang seperti gambar. Ini gambarnya. Ini persegi panjang 1, ini persegi panjang 2. Tentukan titik berat objek tersebut. Jadi titik beratnya terhadap pada sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat. Pertama kita buat diketahui terlebih dahulu. Nah, kita misalkan di sini bidang datar 1, di sini bidang datar 2-nya. Untuk bidang datar 1 kita tinjau terlebih dahulu. Jadi yang akan kita gunakan persamaannya tadi, ini merupakan benda dua dimensi ini. Persamaannya A1 X1 dan A1 Y1 ini. Untuk A1 berarti luas pada bidang datar 1 ini yaitu persegi panjang. Berarti rumus persegi panjang mencari luasnya panjang kali lebar. Untuk panjangnya kita lihat 6 dikurang 2. Dari batas ini ke sini berarti 6 dikurang 2. 4. Lebarnya kita lihat di sini. Ini lebar itu 6 batas berarti 6. 4 kali 6 didapatkan 24. Bagaimana mencari X1-nya?
X1 nya dapat kita cari, berarti kita tinjau berdasarkan sumbu X. Nah, kita lihat sumbu X untuk bidang datar 1 ini, batasnya 6, di sini 2, berarti 6 kurang 2. 6 kurang 2, karena akan kita cari titik beratnya atau titik tengahnya, maka kita bagi 2. Jadi 6 dikurang 2 per 2, nah didapatkan 2. Kenapa ditambahkan 2? Nah, 2 ini didapatkan dari sini. Tidak mungkin benda itu menggantung gitu kan. Jadi kita tambahkan bagian sisanya ini, atau yang kosong, bagian rumpangnya ini 2. Jadi kita tambahkan 2. Maka 2 tambah 2 didapatkan 4. Untuk mencari Y1 nya, kita tinjau terhadap sumbu Y nya. Nah, sumbu Y nya berarti di sini dapat 6. Karena yang akan kita cari titik tengah, berarti kita bagi 2. 6 per 2, kali dapatkan 3. Untuk bidang datar kedua, itu hampir sama dengan bidang datar pertama. Ini itu merupakan gambar dari persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kita lihat panjangnya. Panjangnya itu 8, kita masukkan ke 8. Lebarnya, nah kita lihat lebarnya di sini. 8 dikurang 6, maka didapatkan 2. Sehingga untuk luas penampang bidang kedua ini itu 8 kali 2 sama dengan 16. Bagaimana X2 nya? Kita tinjau X nya. Nah, di sini X nya berarti 8. 8 karena akan kita cari titik tengahnya, berarti kita bagi 2, maka didapatkan 4. Untuk Y ini tidak perlu kita bagi 2 juga, sebetulnya sudah bisa langsung dilihat kan. Nah, Y2 nya adalah 7. Nah, susul persamaannya tadi itu kita mencari koordinat titik berat pada sumbu X, A1 X1 ditambah A2 per X2 per A1 tambah A2. Kenapa cuma sampai A2? Karena bidang datarnya cuma ada 2. Untuk A1 nya tadi kita dapatkan itu 24, maka kita masukkan ke rumus itu 24. Bagaimana dengan X1 nya? X1 nya juga sudah kita dapatkan tadi, itu 4. Kita masukkan ke persamaan 4. A2 nya itu juga kita dapatkan tadi 16. Untuk A2 X2 nya 4, maka kita masukkan 16 kali 4 per A1 nya 24, A2 nya 16. Kita gunakan atau secara matematis itu, maka kita dapatkan koordinat titik sumbu X nya itu adalah 4. Jadi koordinat titik berat pada sumbu X nya adalah 4. Bagaimana pada sumbu Y? Sumbu Y berarti A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 tambah A2. A nya tadi sudah didapatkan tadi kan, 24 A1. Y1 nya, nah Y1 nya tadi 3, Y2 nya 7. Kita masukkan ke persamaan. Y1 3, untuk A2 nya tadi didapatkan 16, Y2 nya tadi 7 per A1 nya 24, A2 nya 16. Secara matematis maka didapatkan 4,6. Jadi titik berat objek tersebut itu 4,46. Jadi dimana pada sumbu X nya 4, pada sumbu Y nya 4,6. Untuk soal yang kedua, itu Frankie menggambar bidang datar 2 dimensi. Tentukanlah titik berat gambar Frankie tersebut. Nah, di sini dapat dilihat gambarnya. Ada 2 bidang datar. Yang pertama itu persegi panjang, dan kedua itu segitiga. Yang langkah pertama kita buat diketahuinya. Untuk bidang datar 1, maka kita cari A1. A1 itu merupakan bidang datar persegi panjang. Berarti luas dari persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya dapat dilihat 6, lebarnya itu 3. Lihat sumbunya kan 3. Nah, 6 kali 3 sama dengan 18. X1 nya bagaimana? Kita tinjau terhadap sumbu X. Kita lihat di sini 6, terhadap sumbu X nya 6. Karena yang akan kita cari titik tengah, X1 ini kan tadi titik tengah absisnya atau titik tengah sumbu X nya. Berarti kita bagi 2. 6 bagi 2 dapat 3. Y1 nya begitu pun dapatkan 3. Kita bagi 2, maka dapatkan 1,5. Untuk bidang datar 2, berarti ini segitiga. Bidang datar 2 nya itu berupa gambar segitiga. Untuk segitiga, luas dari segitiga sendiri itu setengah alas kali tinggi. Nah, kita lihat alasnya di sini 6 kurang 3, maka dapatkan 3. Tingginya itu 6 kurang 3.
maka didapatkan 3. Jadi didapatkanlah luas bidang datar 2 ini 4,5. Untuk X2 nya atau titik tengah absisnya, berarti kita lihat pada sumbu X. Nah, di sumbu X ini batasnya dari 3 ke 6, berarti 6 dikurang 3, karena akan kita cari titik tengah, berarti bagi 2. 6 kurang 3 bagi 2 itu sama dengan 1,5. Nah, ditambah 3, karena di sini ada tidak mungkin benda tersebut mengembang, jadi di sini kita tambahkan 3. Karena di ruang kosong di sini dari titik 0 ini, berarti ditambahkan 3. Jadi 1,5 ditambah 3 4,5. Bagaimana untuk Y2 nya? Berarti kita tinjau untuk Y2 nya. Nah, Y2 untuk segitiga itu kita menggunakan persamaan yang ada di tabel tadi. Untuk bidang segitiga itu Y nya sepertiga T. Untuk bangun datar 2, Y2 itu sama dengan sepertiga T ditambah 3, karena ini sini dari 0 ini ke sini kan 3, jadi kita tambahkan 3. Didapatkan 4,5. Didapatkan di sini tambah 3 tadi kan, maka didapatkan 4. Nah, ini ditanya titik beratnya X dan Y nya. Oke, kita jawab ya untuk X. Nah, untuk titik berat koordinat sumbu X itu sama pada soal 1 tadi, kita menggunakan persamaan A1 X1 tambah A2 X2 per A1 ditambah A2. Untuk A1 nya sendiri itu tadi 18, jadi kita masukkan. Untuk X1 nya tadi 3, maka kita masukkan. Bagaimana dengan A2 dan X2 nya? Nah, jadi kita ketahui juga A2 nya 4,5, X2 nya 4,5, masa kita masukkan 4,5 kali 4,5 per A1 nya tadi 18, A2 nya tadi 24,5. Nah, kita masukkan secara matematis, maka didapatkanlah hasilnya 3. Bagaimana koordinat titik berat pada sumbu Y? Nah, maka A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Berarti sini ada Y1 dan Y2. Kita lihat Y1 nya tadi 1,5, Y2 nya itu adalah 4. Jadi kita masukkan ke persamaan. A1 nya tadi 18, kita masukkan. A2 nya tadi 4,5, kita masukkan. Y1 nya tadi 1,5, Y2 nya tadi 4. Jadi A1 di sini 18, A2 nya 4,5. Secara matematis didapatkanlah koordinat titik berat pada Y atau sumbu Y itu 2. Jadi titik berat objek tersebut 3,2, di mana 3 ini merupakan pada sumbu Y, sumbu X, 2 ini untuk sumbu Y. Nah, mungkin sampai situ penjelasan mengenai titik berat pada video kali ini. Semoga ya kalian semua mengerti. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan nantikan video selanjutnya.